Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan. Kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola ya. Jadi topik kita kali ini adalah tentang gerak parabola. Gerak parabola. Kurang R ya. Gerak parabola. Bentuk lintasan dari gerak parabola itu adalah, cirinya adalah dia melengkung begini ya. Bentuknya melengkung. Jadi ada dua arah ya, ada yang arah horizontal tapi juga ada arah vertikal. Nah, kalau di udara misalnya gerak contohnya ini misalnya ya ketika bola ditendang ya. Ketika bola ditendang maka lintasannya akan membentuk parabola di mana bolanya menjauh dari yang nendang tapi juga dia posisinya juga naik lalu kemudian turun lagi. Nah, itu ciri dari gerak parabola seperti itu. Nah, kalau gerak yang umum yang berada di udara ini ada titik paling tinggi ya. Di sini disebut dengan puncak ya, titik puncak. Kemudian ini titik paling jauh ya, di titik paling jauh. Titik terjauh ya. Kalau titik terjauh itu posisinya horizontal terhadap posisi awal ya, itu yang disebut dengan titik terjauh. Bisa jadi ini geraknya masih turun lagi, tetapi yang dimaksud secara teknis pada gerak parabola titik terjauh adalah posisi horizontal terhadap atau posisi sejajar terhadap awal gerak, itu yang disebut dengan titik terjauh. Nah, penyebab dari gerak parabola ini ya, penyebab dari gerak parabola itu adalah karena terjadinya dua gerak yang terjadi bersamaan secara tegak lurus. Dua gerak yang terjadi bersamaan secara tegak lurus. Jadi saya beri contohkan begini misalnya. Ini ada arah Y, kemudian di sini ada arah X. Nah, ini misalnya yang Y ini adalah GLBB, ya. Y-nya adalah GLBB, sedangkan X-nya ini adalah GLB. Ya. Jadi ini dua gerakan, yang satu GLBB, yang satu GLB yang terjadi secara bersamaan. Ya. Maka inilah penyebab lintasannya akan membentuk parabola. Nah, ketika benda di udara, ya, ketika gerak parabola di udara, maka yang jadi Y ini adalah arah vertikalnya, ya. Yang jadi Y arah vertikalnya. Nah, selama perjalanan, maka kalau di udara di sini benda itu selalu ada tarikan gravitasi, ada gaya gravitasi yang bekerja selama perjalanan, sehingga ketika dia dilempar ke atas itu tidak akan bisa sampai ke atas terus ya, mesti suatu saat akan mencapai titik tertinggi lalu balik. Karena apa? Karena arah geraknya berlawanan dengan tarikan gaya gravitasinya. Jadi semakin lama ini kecepatannya justru melemah ya secara vertikal. Kemudian nanti satu saat dia akan berhenti. Nah, ketika berhenti itulah secara vertikal ya, itu adalah merupakan puncak dari posisinya ya. Jadi karena ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah terus ya, maka benda tidak akan bisa naik selamanya ya. Jadi gerak parabola di udara itu adalah
arah vertikalnya dalam arah vertikal ini selalu terpengaruh oleh gaya gravitasi, ya, oleh gaya gravitasi. Nah, ini Fg-nya ini gaya gravitasi. Sedangkan dalam arah horizontal ini sigma F-nya mendekati 0, ya, atau bisa diabaikan. Artinya tidak ada gaya horizontal yang berpengaruh. Nah, bagaimana kondisi awal ketika bola itu atau benda akan mengalami gerak parabola, ya? Kondisi awal, ya. Pada kondisi awal ini benda dilempar dengan kecepatan V0, lalu dia membentuk sudut di sini pada arah sumbu X, ya, ini membentuk sudut theta ini. Ini sumbu Y-nya. Maka pada kondisi seperti ini artinya kecepatan benda ini mempunyai unsur horizontal, ya, kita proyeksikan ke sini. Ini adalah proyeksi kecepatan awal secara horizontal, kita sebut aja sebagai V0x. Jadi V0x adalah proyeksi V0 arah horizontal, arah sumbu X. Kemudian yang ke kiri di sini juga ada proyeksinya secara vertikal, kita sebut sebagai V0y. Nah, V0x dan V0y inilah merupakan komponen dari V0. Ya, jadi kalau ini kita gabung juga nanti akan menghasilkan nilai V0. Jadi V0 sama dengan akar dari V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Nah, ini V0-nya kalau digabung dari komponennya seperti ini. Nah, besarnya V0x berapa, ya? Besar V0x-nya adalah proyeksi V0 ke arah sumbu X, di mana kalau kita lihat ini ada segitiga ini yang bisa kita gunakan fungsi trigonometri, ya, karena antara V0 dengan V0x ini hubungannya adalah fungsi kosinus, maka V0x-nya adalah V0 dikalikan dengan kosinus theta. Kemudian V0y-nya adalah ini V0y di sini kan bisa kita proyeksikan ke sini, ya. Berarti kalau dalam segitiga ini V0y-nya merupakan atau hubungannya dengan V0 adalah fungsi sinus, maka ini V0 sinus theta. Nah, jadi ini besarnya komponen V0x-nya, V0 cos theta dan V0 sin alpha. Nah, pada gerak benda yang dilempar di udara, maka V0 ini, V0 yang arah sumbu X-nya atau Vx-nya itu nanti itu nilainya selalu sama dengan V0 cos theta, karena tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal. Sedangkan V0y-nya ini selalu berubah-ubah, ya, karena gerakannya ini dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sekarang posisi dari benda yang melakukan gerak parabola, ya. Posisinya ini untuk yang arah sumbu X, ya, atau dinyatakan dengan X, Y, posisinya itu di mana X-nya karena GLB maka kita gunakan perhitungan posisi pada GLB yaitu V0 kosinus alfa dikalikan dengan T. Kalau GLB kan cukup V kali T saja. Berarti di sini karena yang arah sumbu X adalah V0 cos alfa, ya berarti V0 cos alfa kali T. Sedangkan yang arah sumbu Y-nya adalah V0 sin, maaf ini kalau lambangnya theta, ya, berarti saya ganti saja ini theta. V0 cos theta, ya. Sedangkan VY-nya V0 sin theta dikalikan T min setengah
GT kuadrat. Nah, ini adalah posisi vertikalnya. Nah, di dalam vektor satuan ya, dalam vektor satuan itu posisinya ya, posisi dinyatakan dengan RT gitu ya. Ini R dengan variabel waktu, di mana RT-nya adalah XI plus YJ. Ini cara menyatakan posisi dalam vektor satuan, ya. Di mana X-nya adalah ini V0 cos theta kali T, sedangkan Y-nya adalah V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, ya. Contohnya begini. Contohnya kalau dalam Kartesian, ya, misalnya X, Y, itu kalau dalam vektor satuan nanti ditulisnya XI I ini menyatakan vektor satuan arah I, kemudian ditambah YJ, di mana J-nya adalah vektor satuan arah J. Ya. Nah, sedangkan X sama I ini adalah nilai dari besarannya. Jadi contohnya kalau misalnya X-nya 2,3 atau X-nya 2, Y-nya 3, maka dalam vektor posisi dinyatakan dengan 2I ditambah 3J. Nah, gini. Kalau misalnya itu posisinya 2 minus 3 gini ya, maka RT-nya adalah 2I minus 3J. Nah, jadi sekarang untuk menentukan posisi atau menyatakan posisi dari gerak parabola, itu kalian gunakan vektor posisi ya dalam bentuk seperti ini. Di mana X-nya adalah V0 cos alfa kali T ya, dikalikan waktu, sedangkan Y-nya adalah V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Ya, ini adalah vektor posisi ya dari benda yang bergerak parabola. Jadi I ini menyatakan arah horizontalnya, sedangkan J-nya ini menyatakan arah vertikal. Sedangkan X dan Y-nya adalah nilai dari arah I maupun arah J-nya. Nah, bagaimana dengan kecepatan ya? Menghitung kecepatan di sembarang tempat ya. Kecepatan. Nah, untuk kecepatan V ya itu juga dihitung dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya. Jadi misalnya ini kecepatan di sini ya. Ini ada arah Vx-nya di sini. Vx, lalu yang ke atas ini arah Vy-nya. Maka kecepatan di titik ini ya resultan dari dua arah komponen kecepatannya ini. Ini V-nya. Ini Vt berarti ya. Nah, berapa nilai Vx-nya? Vx-nya karena dia geraknya adalah GLB, maka Vx-nya sama dengan V0 ya, sama dengan V0x. Yaitu sama dengan V0 kosinus theta. Sedangkan Vy-nya ya, Vy-nya itu berarti kecepatan dalam perhitungan gerak lurus berubah beraturan ya, maka pakainya V0y dikurangi GT. Nah, ini. Jadi Vx-nya di sini adalah V0 cos theta, sedangkan Vy-nya itu di sini adalah V0y min GT. Jadi ada variabel waktu pada kecepatan arah vertikal ya. Jadi waktunya berubah maka kecepatannya akan berubah. Nah, nilai total dari kecepatan atau kecepatan di titik tersebut adalah
akar dari VE kuadrat plus PY kuadrat. Dalam vektor posisi, dalam vektor satuan, ya, kecepatan dinyatakan dengan VT gini, sama dengan VXI, nah ini VX yang arah I, plus VY dalam arah sumbu J. Ya. VXI plus VYJ. VX-nya berapa? VX-nya ngambil dari ini, V0 cos theta. VY-nya dari mana? V0Y minus GT. Ya, jadi ini vektor kecepatan dalam vektor satuan. Ya. Ini menyatakan vektor kecepatan dalam vektor satuan. Sekarang kita contohkan begini ya. Jadi misalkan ini ada benda ya dilempar dengan membentuk sudut ya terhadap bidang horizontal di sini, misalnya sudutnya ini adalah 53 derajat. Dia dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ya. Ini pertanyaannya adalah posisi pada saat T sama dengan misalnya 2 sekon dan kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk yang A, ya, untuk yang A, posisinya kita cari X sama Y-nya dulu ya. X-nya sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Ya. V0-nya ngambil dari sini, yaitu 20. Lalu cos-nya kita ngambil cos dari 53 derajat. Lalu kali waktunya di sini disebut pada detik kedua. Maka nilainya kalau ini kita kalikan dulu adalah 40 kali cos 53 itu adalah 0,6 ya, 0,6. Berarti hasilnya adalah 24 meter. Kemudian untuk posisi Y-nya, adalah V0T, V0 sin ya. Saya ganti dulu. V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Oh ya, G-nya di sini kita gunakan percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi V0-nya adalah 20 kali sinus 53 derajat dikalikan waktunya 2 dikurangi setengah kali G-nya 10 kali T-nya 2 kuadrat. Gini. Hasilnya adalah 20, kemudian sinus 53 itu adalah 0,8 kali 2 dikurangi 5 kali 4. Hasilnya 0,8 ini 20 kali 2, 40 kali 0,8, 32 ya. 32 dikurangi 20. Betul enggak ini? 16 kali 2, 32. Ya, sama dengan 12 meter. Maka posisi, jadi posisi saat T sama dengan 2 sekon itu adalah RT sama dengan 24I plus 12J. Nah, ini posisinya dinyatakan dalam vektor satuan. 24I plus 12J artinya X-nya 24, Y-nya 12. Ya. Atau kalau saya ilustrasikan begini. Nah, ini Y-nya itu 12, sedangkan ini X-nya adalah 24. Jadi posisinya seperti itu. Sekarang kecepatannya ya. Yang B, kecepatannya untuk yang arah sumbu X ya, Vx sama dengan V0
X ya, sama dengan V0 X, yaitu sama dengan V0 cosinus theta. Karena arah sumbu X itu kecepatannya tidak mengalami perubahan, jadi sama dengan kecepatan awal, yaitu 20 dikalikan dengan cosinus 53 derajat, ya, sama dengan 20 cos 53 itu adalah 0,6 ya, 0,6 berarti sama dengan berapa ini? 12 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang arah sumbu Y-nya VY sama dengan V0 sinus theta min GT. V0-nya 20 kali sinus 53 derajat dikurangi 10 kali 2. Ini 20. Sin 53 itu 0,8 ya. 0,8 dikurangi 20. Ini sama dengan 16 minus 20. Sama dengan minus 4 meter per sekon. Nah, ini tanda minus itu artinya VY-nya sudah tidak lagi arah ke atas, tetapi arah ke bawah. Ya, jadi kalau saya gambar, posisi kecepatannya itu pada saat itu adalah di daerah sini ya. Jadi ini Vx-nya yang nilainya adalah 12 meter per sekon, kemudian ini Vy-nya karena negatif berarti dia ke bawah. Ini Vy-nya, yaitu minus 4 meter per sekon. Nah, jadi kecepatannya Vx-nya 12 meter per sekon kuadrat, Vy-nya min 4. Nah, ini besarnya ya, besar kecepatannya itu sama dengan V pada detik kedua adalah akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ya, atau sama dengan akar dari 144 ya, 12 kali 12 ditambah 16, atau sama dengan akar berapa ini? 160 meter per sekon, ini besarnya. Sedangkan dalam vektor satuan kecepatannya ya, V2 sama dengan 12I minus 4J. Ya, jadi itu bagaimana kita menentukan posisi dan kecepatan pada benda yang melakukan gerak parabola. Sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.